Liora selalu tahu dirinya bukan perempuan yang akan dilirik siapapun. Rambut berantakan, kacamata tebal, baju sederhana, wajah lelah yang sering tertutup poni acak-acakan. Di kampus, dia seperti bayangan. Datang tanpa disapa, pulang tanpa dicari. Tapi ada satu hal yang selalu dia lakukan. Diam-diam memperhatikan Adrian. Pria sempurna yang semua orang kagumi. Tampan, kaya, pintar, sopan. Selalu datang dengan mobil mewah. Selalu tersenyum pada semua orang. Bagi Liora, Adrian seperti dunia yang tak mungkin disentuh. Tapi selama 3 tahun, dia diam-diam menyukainya. Dia hafal kopi favorit Adrian, jam pulangnya, cara Adrian tertawa. Liora tahu itu konyol. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Hujan deras. Kampus hampir kosong. Liora kembali ke kelas karena bukunya tertinggal. Lalu ia mendengar bentakan dari lorong belakang. Aku bilang jangan sentuh barangku. Brak. Liora mengintip. Dan tubuhnya membeku. Adrian sedang mencengkeram keras seorang mahasiswa. Tatapannya dingin. Berbahaya. Sangat berbeda dari pria lembut yang ia kagumi. Kalau masih ngomong sembarangan, aku hancurin hidupmu. Mahasiswa itu gemetar. Adrian mendorongnya jatuh lalu pergi. Malam itu, dunia Liora runtuh. Namun hidupnya justru makin sulit. Ayahnya sakit. Biaya rumah sakit menumpuk. Liora akhirnya menerima pekerjaan sebagai pelayan pribadi di sebuah menshan. Tugasnya, merawat pria sakit bernama KL. Bayarannya sangat besar. Saat mobil berhenti di depan menshan mewah, jantung Liora langsung berhenti. Karena Adrian berdiri di depan pintu. Tatapan mereka bertemu. Adrian menatapnya beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Mulai hari ini, kau kerja di sini. Tubuh Liora langsung dingin. Dan malam itu, ia tahu satu hal. KL, orang yang harus ia rawat, adalah sepupu Adrian. KL berbeda jauh dari Adrian. Tubuhnya lemah. Wajahnya pucat. Ia menggunakan kursi roda sejak kecelakaan beberapa tahun lalu. Namun sifatnya lembut. Terima kasih sudah mau merawatku. Hari demi hari, Liora mulai terbiasa tinggal di menshan itu. Ia membantu KL minum obat, membacakan buku, menemaninya di taman. Untuk pertama kalinya, Liora merasa dirinya dibutuhkan. Sampai suatu sore, ia melihat memar di lengan KL. Ini kenapa? KL langsung menarik tangannya. Bukan apa-apa. Namun malam saat listrik padam karena badai, KL gemetar hebat. Kalau Adrian marah, jangan lawan dia. Kenapa? KL menatap kosong. Karena kecelakaanku. Adrian penyebabnya. Tubuh Liora langsung dingin. Sejak malam itu, Liora mulai takut pada Adrian. Apalagi Adrian sering memanggilnya tanpa alasan. Menyuruh membuat kopi. Dia menatapnya. Muncul tiba-tiba di belakangnya. Namun anehnya, Adrian juga melindunginya. Saat pelayan mengejek penampilannya, Adrian menghentikan mereka. Saat Liora sakit, obat sudah ada di kamarnya. KL berkata pelan. Adrian tertarik padamu. Liora menolak percaya. Suatu hari Liora menemukan ruangan berisi foto-foto lama Adrian dan KL. Tatapan Adrian di foto terasa penuh iri. Tiba-tiba Adrian muncul. Jangan sentuh barangku. Tatapannya menyeramkan. Malam itu Liora menemukan kotak kecil di depan pintunya. Di dalamnya, foto dirinya. Puluhan. Saat di taman. Saat membaca. Saat tidur. Ada catatan. Kau lebih cantik saat tidak takut. Liora hampir muntah. Keesokan harinya Adrian mengajaknya makan malam. Di meja besar hanya mereka berdua. Aku tahu kau menyukaiku sejak kampus. Dunia Liora runtuh. Dia tahu. KL mulai makin protektif. Adrian tidak stabil. Liora menemukan dokumen kecelakaan lama. Rem mobil dirusak. Namun Adrian memergokinya. Jangan ikut campur. Semakin lama Liora yakin Adrian monster. Sementara KL selalu jadi tempat aman. Tanpa Liora sadari. Itulah yang KL inginkan. Adrian akhirnya bicara.
Aku selalu jadi nomor 2. KL selalu dipilih keluarga. Lalu kau datang. Liora makin takut. Ini obsesi. Ia memutuskan kabur. KL membantu. Namun Adrian memergoki. Liora akhirnya berkata, "Aku takut sama kamu." Wajah Adrian langsung kosong. Ia hanya berkata pelan, "Pergi." Liora pergi dari Mansion. Namun pagi harinya berita muncul. KL menghilang. Telepon masuk. Suara misterius. Kalau mau KL selamat, datang sendiri. Liora datang ke Mansion tua keluarga Adrian. Namun saat masuk, Adrian justru terlihat bingung. "Itu bukan aku." Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar. KL muncul. Berjalan. Tanpa kursi roda. Dunia Liora runtuh. KL tersenyum. "Sudah beberapa bulan aku bisa jalan. Kenapa bohong?" "Karena aku butuh kamu percaya." Memar? Palsu? Dokumen? Dimanipulasi? Semua perlahan terbuka. Adrian juga membeku. Karena ia juga tertipu. KL akhirnya mengaku. "Elena mencintaiku. Tapi aku tidak mencintainya." Dia mau menemui Adrian malam itu. Tapi aku marah. Aku sengaja ngebut. Sunyi. Adrian hancur. Selama ini ia membenci orang yang salah. KL menatap Liora. "Aku suka kamu juga." Liora menatap dingin. "Kamu lebih menyeramkan." Polisi datang. KL ditangkap. Setelah itu Adrian menghilang. Tak memaksa. Tak mengawasi. Liora tahu Adrian menjalani terapi. Memperbaiki dirinya. Bukan demi Liora. Tapi demi dirinya sendiri. Berbulan kemudian mereka bertemu lagi. "Aku minta maaf." Liora pelan-pelan memberi kesempatan. Bukan langsung cinta. Dari awal. Dengan cara sehat. 2 tahun kemudian. Rumah hangat dipenuhi tawa. "Papa A." Anak kecil berlari ke Adrian. Adrian menggendongnya sambil tersenyum. Liora keluar sambil hamil. Tak ada lagi pria dingin itu. Hanya suami yang lembut.